Bro, gua baru nonton lagi nih highlight pertandingan Indonesia lawan Cina kemarin. Gila, stadion penuh merah putih, semua seru-seruan. Seluruh masyarakat Indonesia bener-bener all out dukung timnas Indonesia. Gak peduli apapun ras, suku, dan agama, semua bersatu dukung Ibu Pertiwi, termasuk teman-teman keturunan Cina. Tapi bener sih, gue akui. Di Malaysia sama Singapura aja banyak loh warga keturunan Tionghoa justru dukung tim Cina kalau main bola. Gak peduli seberapa lama mereka tinggal di negara migrasi. Nah, itu dia. Di Indonesia beda bro. Cindo tuh memang udah satu napas, satu darah sama merah putih. Nonton timnas, nyanyi Indonesia Raya, semua ikut nyatu. Gua nggak bilang kita lebih baik ya, tapi jujur, Tionghoa Indonesia tuh udah kayak makanan gado-gado. Meski nenek moyang mereka dari Cina, darah Indonesia telah mengalir di dalam tubuhnya juga. Mereka hidup, tumbuh, dan merangkai mimpi di tanah air. Itulah yang ngebentuk nasionalismenya jadi berbeda. Ah, lu lebay. Emangnya Tionghoa Malaysia atau Singapura nggak cinta negara mereka? Mereka juga hormat bendera, masuk militer, bisnis di sana gede-gede bro. Iya sih, tapi beda aja bro. Di Indonesia, mereka survive dari sejarah panjangnya diskriminasi. Justru dari situ nasionalisme semakin kental karena mereka berjuang buat diterima. Cindo memang cuma keturunannya aja dari Cina. Tapi soal jati diri udah beda lagi. Segala hal yang berhubungan dengan Indonesia, mereka pasti ikut meramaikan. Contohnya aja ikutan upacara bendera tiap hari Senin, turut serta lomba 17-an. Bahkan ikut aksi sosial. Nonton timnas mah udah biasa, malah jadi hal wajib. Saking mendarah dagingnya darah Nusantara, banyak Cindo yang berlogat Surabaya, logat Betawi, Medan, dan logat daerah lainnya. Iya sih, mereka kelihatan nyatu banget. Tapi kalau menurut lu, itu udah cukup ya untuk bilang mereka lebih nasionalis daripada keturunan Tionghoa di negara lain? Bro, lu pikir aja nih, bahasa Indonesia udah jadi bahasa utama masyarakat Indonesia. Dan yang paling keren, banyak banget yang logatnya ikutan medok sesuai daerah tempat tinggalnya. Ini kan bukti integrasi budaya yang luar biasa dan gak bisa lu temuin di Malaysia atau Singapura. Memang sih, tapi di Malaysia atau Singapura juga pasti ada keturunan Cina yang nggak kalah nasionalis. Cuman memang mereka lebih banyak yang tetap pakai bahasa Mandarin aja. Iya, Cina di Malaysia emang lebih banyak yang pakai Mandarin. Bahkan, pendidikan di sana kan memang vernakular, ngajarin Mandarin atau Tamil sejak kecil. Wajar banyak banget orang Tionghoa di Malaysia yang nggak bisa bahasa Melayu dengan lancar. Jadi, beda banget sama Cina di Indonesia yang hampir semuanya bisa bahasa Indonesia dengan baik. Lu tahu nggak, sejarah orang Tionghoa di Indonesia itu nggak bisa cuma dilihat dari satu masa aja. Setiap era punya pandangan dan kebijakan sendiri tentang keberadaan mereka di sini. Misalnya, waktu di era Soekarno, etnis Tionghoa dibatasi dalam hal perekonomian. Soekarno keluarkan PP nomor 10 tahun 1959. Aturan ini melarang perdagangan kecil dan eceran bagi orang asing. Tujuannya agar tidak semena-mena terhadap pribumi, yang akhirnya malah sering disalahartikan untuk etnis Tionghoa. Oh, jadi waktu itu mereka dibatasi dalam usaha dagang, gitu? Tapi kenapa bisa seperti itu? Betul. Banyak Tionghoa waktu itu masih terdaftar sebagai WNA karena perjanjian dua kewarganegaraan dengan Cina yang baru disepakati pada 1955. Tapi prosesnya kan lama banget, jadi banyak yang masih tercatat sebagai warga negara Tiongkok. Walaupun begitu, di masa Soekarno, mereka masih punya ruang untuk berpolitik dan berkarya. Mereka masih bisa mengekspresikan identitas dirinya. Menarik juga ya, tapi ketika Orde Baru dimulai, justru suasananya jadi lebih sulit untuk mereka katanya. Terus, apa yang terjadi di era Soeharto? Di era Orba, Tionghoa malah lebih terpinggirkan. Pada 1967, Soeharto keluarkan Inpres nomor 14 yang membatasi semua bentuk ekspresi budaya mereka di depan umum. Semua perayaan adat Tionghoa dilakukan secara tertutup dalam keluarga. Bahkan mereka harus mengganti nama asli ke nama Indonesia. Wow, itu keras banget ya. Jadi orang Tionghoa harus benar-benar menghilangkan identitas mereka di depan publik gitu ya. Benar. Dan itu nggak hanya budaya aja loh. Aksara Mandarin, lagu Mandarin, bahkan senam Tionghoa di pusat karaoke juga dilarang. Waktu itu penguasa nggak mau etnis Tionghoa terlihat berbeda. Mereka pengen orang Tionghoa melebur sampai identitas mereka hilang. Uniknya, di satu sisi mereka dibatasi, tapi di sisi lain penguasa tetap memanfaatkan pengusaha Tionghoa untuk perekonomian. Oh, meskipun mereka terdiskriminasi,
orang Tionghoa di Indonesia tetap punya tempat di ekonomi, ya? Betul banget, walaupun terpinggirkan, mereka tetap punya kekuatan ekonomi yang nggak bisa diabaikan. Di akhir 60-an, pengusaha Tionghoa mulai mendominasi pasar Indonesia. Banyak juga pengusaha yang dekat dengan penguasa Orba juga. Jadi meski secara sosial terpinggirkan, tapi mereka tetap punya kekuatan besar di bidang ekonomi. Tepat sekali, barulah setelah Orba, tepatnya waktu Habibie dan Gus Dur memimpin, mereka mulai mendapatkan kebebasan lagi, termasuk boleh merayakan Imlek yang sebelumnya dilarang keras. Sebenarnya gue nggak bilang Cindo nggak nasionalis ya, tapi klaim lebih nasionalis dari Malaysia atau Singapura itu sensitif. Gimana ngukurnya? Subjektif banget. Haha, gua nggak pakai meteran juga sih. Tapi fakta bahwa mereka tetap bertahan, nggak kabur, dan bangga jadi warga Indonesia walau sering dijadikan kambing hitam. Itu udah nasionalisme banget lah. Atau karena nggak ada pilihan lain. Itu justru nunjukin mereka adaptif dan loyal. Mereka bisa pergi tapi milih tetap. Ini nih, yang gue suka banget waktu timnas Indonesia ngalahin Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia 1-0 bro. Lu nonton enggak gol penaltinya oleh Romani di akhir babak pertama? Iyalah, gue nonton. Itu momen yang nggak terlupakan sih. Gol penalti yang jadi penentu kemenangan. Gue pikir itu kayak momen yang bener-bener ngegambarin semangat nasionalisme. Nggak cuma buat pemain, tapi juga buat supporter. Bener banget. Yang lebih keren lagi, seluruh masyarakat Indonesia bersatu nggak peduli suku, ras, agama, dan lainnya. Kita bersatu dalam suasana kemenangan, bener-bener satu suara. Itu menunjukkan kalau Indonesia bisa bersatu di antara banyaknya perbedaan. Bhinneka Tunggal Ika. Menurut gue, momen itu keren banget karena bisa menyatukan semua elemen bangsa, nggak peduli dari etnis atau agama mana. Satu tujuan, dukung Indonesia. Nice abangku. Itu bukan cuma soal sepak bola, tapi tentang identitas bangsa kita yang nyatu dalam semangat yang sama. Gua yakin, banyak orang Indonesia yang merasa bangga banget bisa menyaksikan momen bersejarah itu. Ya, gue paham maksud lu soal nasionalisme Cindo dan setuju bahwa mereka benar-benar bagian dari bangsa ini. Tapi gue rasa kita juga perlu melihat bahwa di negara lain kayak Malaysia dan Singapura, konteksnya beda kan? Maksudnya, di sana banyak orang Tionghoa yang tetap mempertahankan budaya Tiongkok. Dan itu bukan berarti mereka kurang cinta negara tempat tinggalnya. Iya, memang konteksnya beda. Tapi di Indonesia, mereka bisa ngomong dengan logat lokal, bisa berbaur, dan ikut serta dalam tradisi Indonesia. Menurut gua, itu udah jadi bentuk integrasi yang luar biasa loh. Gua rasa bukan masalah siapa lebih nasionalis, tapi lebih ke soal siapa yang mau terus bareng-bareng bangun negeri ini, itu aja. Tapi kalau ngomongin soal budaya, ya memang orang Tionghoa di Indonesia lebih fleksibel dalam mengadaptasi budaya lokal sih. Mereka punya budaya peranakan yang benar-benar unik, kayak kebaya encim, atau makanan khas kayak babi kecap. Itu kan hasil perkawinan budaya antara Tionghoa dan pribumi. Itulah yang keren bro. Budaya peranakan Tionghoa di Indonesia kaya banget. Dari segi makanan, seni, sampai pakaian, semuanya ngeliatin keanekaragaman budaya yang bisa disatuin jadi lebih baik. Menurut gue, ketika seseorang tetap bertahan dan berkontribusi di negara yang kadang nggak adil ke dia, itu adalah bentuk nasionalisme yang tulus. Di Indonesia, orang Tionghoa banyak yang terus beradaptasi, meski ada hambatan sosial dan politik. Dan yang paling penting, kita semua punya cara masing-masing dalam mencintai tanah air. Orang Tionghoa di Indonesia dan di negara lain mungkin punya pengalaman yang beda, tapi pada akhirnya kita semua tetap satu bangsa, satu negara. Yes, bro. Jadi, jangan terlalu fokus pada siapa yang lebih nasionalis. Terpenting adalah kita semua terus bersama-sama membangun Indonesia. Setuju, semua kelompok punya perjuangannya masing-masing. Cinta tanah air itu yang kita semua punya, dan itu yang harus kita apresiasi. Oke, lu ngomong soal sejarah, nasionalisme, dan segala macem, tapi coba lihat deh, beneran deh, gak semua orang bisa relate sama perjuangan masa lalu. Apalagi kalau hidup mereka di kota besar, jauh dari konflik, jauh dari diskriminasi. Mana mungkin itu semua otomatis bikin nasionalis? Justru di kota besar itu, mereka tetap milih buat stay, hidup, dan berkontribusi di sini. Ada yang jadi aktivis, guru, relawan, bahkan masuk tentara. Kita bisa nemu banyak banget contoh. Mereka nggak harus dekat sama konflik buat ngerti rasa cinta tanah air. Tapi itu kan minoritas dari minoritas. Yang kamu sebutin itu ideal banget. Di lapangan, banyak juga yang tetap pasif, nggak ikut pemilu, atau bahkan lebih fokus ke urusan pribadi dan komunitasnya sendiri. Wajar dong kalau banyak yang masih mempertanyakan loyalitas mereka. Tapi kan itu berlaku buat siapa aja, nggak spesifik. Banyak juga masyarakat kita yang cuek politik. Nasionalisme itu spektrum, bukan biner. Nasionalis banget atau enggak sama sekali. Yang penting, ketika negara butuh, mereka hadir. Dan itu udah kebukti berkali-kali. Gua nggak bilang mereka nggak cinta negara ya, tapi kadang
Semangat nasionalisme itu diekspresikan dengan cara yang beda. Ada yang low-key, ada yang enggak teriak-teriak tapi kerja nyata. Tapi ya jangan juga terus over-glorify seakan-akan paling nasionalis. Itu bisa jadi bumerang. Gua ngerti sih, tapi justru itu menarik. Ketika orang yang dulu dianggap asing, sekarang malah bisa tampil di garis depan nasionalisme. Itu kan progres luar biasa. Bisa jadi role model buat kelompok lain. Fair point, tapi nasionalisme itu perjalanan bro, bukan hasil akhir. Jadi kita juga mesti terus dorong dialog. Jangan berhenti di, lihat dong, kita keren sekarang. Harus terus tanya, gimana biar semua orang makin merasa punya Indonesia? Setuju. Nasionalisme bukan lomba siapa paling cinta tanah air, tapi siapa yang mau terus belajar dan berkontribusi buat negara ini. Kalau menurut kalian, nasionalisme itu harus terlihat jelas atau cukup dirasakan dalam hati? Tulis di komentar ya.